Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, jadi hari ini materi kita adalah melanjutkan materi yang kemarin juga, ya, sangat berhubungan, yaitu tentang konfigurasi elektron. Oke, nah, Ibu tekankan ya, ini soalnya sangat banyak keluar di ujian mid semester kalian. Nah, soalnya ada 20, jadi mungkin kira-kira konfigurasi ini keluar lebih dari 5 soal. Ya, Nak, ya, maka Ibu harapkan kalian itu konfigurasi yang aturan kulit maupun subkulit itu harus betul-betul paham, ya Nak. Oke, hari ini adalah penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan gas mulia. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, gas mulia itu apa, Nak? Ada yang tahu? Gas yang memiliki suatu. Gas mulia, sesuai namanya ya, gas mulia. Gas mulia itu adalah, nah, yaitu suatu gas, kalau dalam tabel periodik dia golongan 8A. Ya, golongan 8A. Nah, kalian pernah lihat tabel periodik? Tabel periodik. Pernah, Bu. Nah, pernah ya. Kalau di SMP juga pasti ada beberapa yang udah belajar. Nah, tabel periodik itu isinya adalah unsur kimia. Jadi ada dia nanti paling kanan ujung. Nah, itulah yang disebut dengan gas mulia. Gas mulia itu adalah golongan 8A. Kenapa dikatakan mulia? Karena unsur-unsurnya mulia. Ya mulia artinya apa? Dia stabil. Nah, sangat stabil. Stabil itu ditunjukkan dari konfigurasi elektron S2 dan P6. Artinya apa? Elektron valensinya berapa, Nak? 8 elektron. Nah, jadi gas mulia, setiap gas yang konfigurasinya 8 elektron itu pasti dia digolongkan kepada gas mulia. Gas mulia. Oke, nah sekarang kita lanjut. Indikator yang akan kita pelajari hari ini itu kalian harus bisa menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan peningkatan gas mulia, lalu menuliskan konfigurasi elektron ion positif dan ion negatif. Nah, ini muncul satu soal di mid. Oke. Nah, sekarang kita flashback lagi ya. Kan kalian udah pelajari semalam bahwasanya subkulit itu ada 4, SPDF. S itu memiliki 1 orbital, berarti mampu menampung 2 elektron. P itu memiliki 3 orbital, berarti mampu menampung 6 elektron. Nah, untuk ini udah hafal ya, Nak ya? Udah hafal yang ini ya? Oke, nah sekarang konfigurasi elektron aturannya menurut prinsip Aufbau, yaitu pengisian elektron dimulai dari subkulit yang energi rendah, lalu dilanjutkan ke subkulit yang berenergi tinggi. Nah, jadi kalian buat nanti susunannya itu kulit 1 sampai 6, lalu dikasih apa ini? Subkulit. Ingat, kulit pertama itu hanya terdiri dari 1 subkulit, yaitu S. Kulit kedua hanya 2 subkulit, yaitu SP. Lanjut ke kulit ketiga, SPD. 4 SPDF, lalu kelima turun lagi hanya ada 3 subkulit yaitu SPD dan 6 SP. Nah, kalau Ibu tanya, nah di kulit ketiga itu maksimal harus ada berapa elektron? 18. Ini kan 18 kan? Nah, atau sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini rumus 2N kuadrat, ya kan? Kulit ketiga itu kulit apa? KLM, berarti kulit M ya. Nah, N itu berarti kita masukkan 2 kali 3, kulit ketiga. Kulit ketiga, elektron di kulit ketiga jumlahnya ya. Berarti 18, makanya di 18. Nah, oke. Paham ya? Nah, sekarang gimana sih, Bu, hubungannya peningkatan elektron? Kenapa elektron itu bisa disingkat dengan menggunakan gas mulia? Oke, ini kalian lihat. Inilah, Nak, unsur-unsur golongan gas mulia. Ya, ini. He itu apa? Helium. Na itu Neon. ya, neon. Ar Argon. argon. Ar krypton. Xe Xenon. xenon. Rn Radon.
Radon. Nah, kalau misalkan kalian lihat nomor atomnya ya, 2, 10, 18, 36, 54, 86, dan kita konfigurasikan, nah lihat, elektron valensi helium berapa, nak? Ingat, elektron valensi itu adalah elektron yang terletak di kulit terluar. Nah, kalau Ibu tanya, ini helium, kulitnya ada berapa? Dua, Bu. Bagaimana cara mencari kulit? Lihat angka yang paling tinggi, berarti kulitnya ada sekitar segitu. Ibu tanya lagi ya, berapa kulit helium, nak? 2. Nah, iya, ini kan dia, ini kulit, ini artinya kulit. Artinya helium cuma punya 2 kulit. Nah, kemudian di kulit kedua, berarti ini kan kulit yang paling terakhir. Kenapa? Karena dia kulit paling tinggi. Elektronnya ada berapa? Ada 2. Berarti elektron valensi helium yaitu 2. 2. Nah, sekarang neon. Neon, nak, kulit neon ada berapa? Ada 3. Ada 3. Elektron valensinya berapa? 2. Ada 2, Bu. 2 ya. Oke, nah sekarang argon. Ada. Oke, sorry. Ini enggak ya, sorry, ini salah. Enggak, ini enggak termasuk. Kalau kita hitung ini hanya sampai sini aja, ini Ibu coret ya. Itu maksudnya, nah ini Ibu coret dulu, mana dia? Bisa jadi salah taksir nanti kalian. Ibu coret dulu. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Elektron valen helium itu dia nomor atomnya 2. Dia hanya terdiri dari 1 kulit ya, yaitu kulit pertama. Nah, di kulit pertama ini ada berapa elektron? Nah, 2, Bu. 2. Oke, ini dia. 2, Bu. Helium, neon. Neon itu ada berapa kulit di sini? 2. 2. Elektron valensinya berapa? 6. Kulit kedua itu bukan hanya di P, tapi juga di 2S. Kan sama-sama 2 nih. Artinya mereka berada pada kulit yang sama, hanya saja subkulitnya berbeda. Ini subkulit S, ini subkulit P. Maka dijumlahkanlah elektron yang ada di kulit kedua tersebut, yaitu 8. Ya kan? Oke, nah sekarang argon. Argon ada berapa kulit? 3, Bu. 3, Bu. 3. Oke, ada berapa elektron yang ada di kulit argon? 8. 8 ya. 8, Bu. Ini tadi 8. Nah, kriton ada berapa kulit? 4. 4. Ada berapa elektron yang ada di kulit keempat? 8 juga kan? Begitu juga dengan xenon, 8. Ini juga 8. Nah, jadi kalau kita lihat, ini semua elektron valensinya jumlahnya sama dengan 8 elektron, kecuali si helium. Nah, ini kenapa dia nggak 8? Ya, karena nomor atomnya cuma 2. Gimana bisa jadi 8? Nah, jadi konfigurasi, apabila konfigurasi elektron itu 8, maka ini dikatakan keadaannya itu stabil atau apa? Oktet. Nah, jadi ketika suatu atom konfigurasinya 8, itu dia stabil. Nah, keadaan itulah yang disebut dengan oktet. Paham, nak? Oke, nah sekarang gimana cara menyingkat konfigurasi? Oke, jadi dengan gas mulia ini kita bisa menyingkat konfigurasi dari suatu atom yang lain. Nah, contoh neon. Nah, neon. Neon itu kan nomor atomnya 10, berarti kita harus gunakan atom yang elektronnya kurang dari 10 di gas mulia ini. Nah, sebelum neon siapa? Helium. Helium ya. Nah, berarti kita buat tanda kurung helium. Nah, helium kan nomor atomnya 2. Maka sisanya supaya 10 berapa lagi, Nak? 8. 8. Ya udah. Setelah 1S2 apa? 2S2, 2PE, 6. Jumlahnya 8. Maka pas 8 tambah 2, 10. Oke. Next kita ke argon. Argon nomor atomnya 18. Maka untuk penyingkatan kita gunakan gas mulia yang terdekat dengan argon, tapi nomor atomnya masih kurang dari 18. Maka siapa kita pakai, Nak? Neon. Oke, maka kita buat tanda kurung neon. Oke, neon ini nomor atomnya 10 ya. Maka 18 kurang 10 perlu berapa lagi?
Halo. Halo, Nak. Kedengeran suara Ibu? Kok? Oke. Kita lanjut ya, Nak ya. Nah, tadi ada kesalahan teknis. Nah, seringkali seperti ini ya. Ya. Ya, Bu. Ini udah terikat belum ya? Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, ini juga. Jerman. Oke, perhatikan. Ini nih, Ibu. Ini udah ada kelihatan slide-nya? Udah, Bu. Udah ya. Bu. Nah, kalau WiFi pasti sering bermasalah. Oke, nah kita lanjut. Kalau dia Krypton 36, nah maka memakai siapa, Nak? Argon. Ya, yang atasnya ya, argon. Berarti kita buat argon nomor 18, maka 36 kurang 18 itu adalah 18 ya kan? Berarti kita buatkan. Nah, argon itu kan dia berhenti di 3P6. Kalau mungkin kebanyakan di antara kalian nanti akan bingung membuatkan setelah kita buat nama unsurnya argon. Nah, maka lanjutannya apa ya? Ya kan? Nah, kalian perhatikan argon itu berhenti di 3Pe6. Setelah 3P6 konfigurasinya apa, Nak? 4S2. Iya, 4S2, makanya sambung. 4S2, 3D10, 4P6. Jumlahnya sampai 18. Oke. Begitu juga dengan unsur yang Xe54, maka dia memakai siapa? Krypton. Nomor atomnya ada 36. Maka kita lihat Krypton. Krypton itu berakhir di 4P6. Setelah 4P6 itu apa? 5S2, 5S2, 4D10, 5P6, dan seterusnya. Oke, begitulah yang disebut dengan penyingkatan konfigurasi elektron ya. Oke, nah sekarang kita bahas contoh. Gimana konfigurasi atom berikut dengan penyingkatan gas mulia. Nah, kita lihat, Nak. Ca20. Nah, maka kita pakai siapa? Pakai siapa, Nak? Argon 18 ya. Argon 18 kita pakai. Nah, karena itu yang terdekat dari dia. Berarti AR 18. Nah, si AR tadi berhenti di mana terakhir? 3P6, Bu. 3P6. Nah, X setelah 3P6 berapa? 4S2. Maka udah pas 20 karena ini 18 tambah 2 20. Oke. Beginilah caranya. Paham? Paham, Bu. Satu lagi, BR35. Nah, BR kalau kita lihat BR kita pakai konfigurasi siapa? Argon, Bu. AR ya. BR35. Kita pakai AR juga. Oke. Maka kita pakai AR. Nah, AR tadi berhenti di 3P6 ya. Maka setelah 3P6 kita lanjut 4S2. Ada berapa jumlahnya? Ini 18 tambah 2 20. Habis 4S 3D10, Bu. 3D10. 3D10. Next setelah 3D 4P. Berapa lagi sisanya? 4P5. Nah, oke. Bisa ya. Oke. Nah, ini nanti kalian kerjakan sendiri ya. Karena kita menghemat waktu. Oke. Nah, sekarang, ini semalam kan udah Ibu terangkan ya, mengenai pengecualian konfigurasi elektron. Di mana kalau dia yang jumlahnya S2D9 konfigurasinya itu tidak pernah ditemukan. Kenapa? Karena D itu dia cenderung penuh atau berisi 10 elektron dan setengah penuh atau berisi 5 elektron. Maka ini diubah jadi S1D10
Terus yang kedua kalau S2D4 ini diubah jadi apa, Nak? S1D5. Iya, S1D5. Nah, ini hanya mengulang aja. Oke, nah sekarang yang terakhir, Ibu mau menerangkan mengenai konfigurasi. Oke, Ion. karena nanti ada soalnya mengenai konfigurasi elektron. Oke, konfigurasi ion atau kation dan konfigurasi ion negatif atau anion. Ingat, kalau dinamakan ion atau kation, ion positif atau disebut dengan kation ya, itu atom yang melepas elektron. Sedangkan ion negatif itu adalah atom yang menangkap elektron. Nah, jadi cara konfigurasi ion itu adalah kita harus buat dulu konfigurasi atom netralnya. Nah, contohnya seperti ini, Nak. Jadi nanti soalnya adalah ada yang seperti ini. Tuliskan konfigurasi dari kation dan anion berikut, Ca20. Maka caranya, ingat, tadi kalau muatan positif dia apa, Nak? Melepas. Kalau dia muatan negatif, ini positif ya. Kalau dia negatif itu menangkap elektron. Nah, caranya adalah kalian buat dulu konfigurasi ketika dia netral. Ya, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s 2. Oke. Nah, ketika dia mau membentuk muatan 2 positif, artinya dia harus melepas atau membuang 2 elektron. Berarti dia harus buang atau lepas 2 elektron. Nah, maka elektron yang dilepasnya itu yang di mana? Apakah di grid keempat, ketiga, kedua, ke-1? Yang pasti yang dilepas adalah di grid yang paling terakhir. Berarti grid berapa, Nak? Iya, 2 elektron yang dibuang kan? Nah, berarti ini lepas, berarti ini coret, udah nggak ada. Maka konfigurasinya hanya sampai sini saja. Paham? Paham, Bu. Oke, next. Nah, gimana kalau yang F9? Nah, negatifnya nanti kita buat ya. Oke, berarti kita buat dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3 5, kan 9. Ya kan? Ya, Oke. Bu. Kita buat tanda negatif. Apa arti muatan negatif tadi, Nak? Menangkap. Berarti dia harus tangkap 1 elektron. 1 elektron ya, sorry. 1 elektron. Nah, elektron yang ditangkapnya di grid yang mana? Apakah grid pertama, kedua? Grid 2p. Grid kedua, yaitu 2p ya kan? Nah, kalau dia nangkap 1 elektron, berarti ini berubah jadi berapa? 2p6. Iya, 2p6. Nah, maka inilah elektronnya. Jadi ketika dia, intinya apa? Ketika dia konfigurasi kation by anion, itu dia konfigurasinya selalu apa, Nak? Dalam keadaan orbi. oktet. Apa? Karena dia sudah 8 elektron. Paham? Stabil. Paham, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau buat gimana kalau misalkan S16 2 negatif. Coba. 1s2, S2. 2. 2p6, ya, 3s, 3p, 6. 4, ya kan? Oke. Artinya muatan 2 negatif apa? Tangkap 2 Elektron. elektron. Maka di mana elektron yang ditangkap? 3p, Di 3p. Maka ini berubah jadi berapa? 3p, 3p6. Nah, maka lagi-lagi dia dalam keadaan oktet, ya kan? Nah, oke. Nah, kemudian satu lagi, nah, sebenarnya ini adalah topik minggu depan setelah ujian ya, pasca ujian. Tetapi karena Ibu udah terlanjur masukkan soal mengenai ini, maka ini wajib kalian pelajari ya, minimal tahu aja lah apa itu bilangan kuantum N, L, M, S. Oke. Jadi bilangan kuantum itu, nah itu adalah bilangan yang menunjukkan keberadaan elektron dalam suatu atom. Nah, terdapat 4 bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama. Kuantum utama itu dilambangkan dengan N.
azimut dilambangkan dengan L, magnetik dilambangkan dengan M, spin dilambangkan dengan S. Oke, nah ini sangat mudah kok, nak. Bilangan kuantum utama itu adalah menyatakan kulit. Artinya dia di kulit keberapa. Nah, kalau bilangan kuantum azimut ini menyatakan Kulit. kulit. Tahu subkulit ya? Nah, jadi kulit itu kan berarti dia ada di N. N keberapa? N ke-1 kah? Kedua kah? Ketiga kah? Oke. Kalau bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit. Nah, subkulit ada berapa yang kalian ketahui? S, SDF. B, S, P, D, F. D, iya F. F. Nah, jadi kalau dia azimut atau subkulit S itu dilambangkan dengan angka 0. 0 ini menunjukkan artinya dia berada pada subkulit S. Nah, kalau dia P itu subkulitnya dilambangkan dengan angka 1. Kalau D 2, ini 3, ini hanya sekedar penomoran aja, nak, lambang ya. Artinya kalau dia nanti S-nya subkulit L sama dengan 0, berarti dia di subkulit S. Oke. Next kita ke kuantum magnetik. Di dalam subkulit ada apa? Ada orbital. Nah, jadi kalau subkulit S itu berapa kotaknya? 2, Bu. 1. Nah, berarti nomor magnetiknya adalah 0, ya. Kalau subkulit subkulit P itu kotaknya berapa, nak? 3. 3. Maka nomor ruang magnetiknya antara -1, 0, +1. Nah, next kita ke subkulit D. D ada berapa kotaknya? 5, Bu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nomor ruang magnetiknya berada di antara -2, -1, 0, +1 sampai +2. Begitu juga dengan subkulit F. F kotaknya berapa? 7, 7. Bu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka dia berada di ruang antara -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Terus terakhir S. S ini adalah arah elektron. Ingat, kemarin arah elektron itu ada yang dia searah dengan jarum jam, ya kan? Ya. Kalau dia searah jarum jam, itu dia mengarahnya ke atas. Tapi kalau dia berlawanan, Bawah. Mengarah ke iya, jarum jam berarti tanda panahnya mengarah ke bawah. Nah, kalau dia elektronnya mengarah ke atas, itu dilambangkan dengan spinnya +1/2. Tapi kalau dia mengarah ke bawah, nilai S-nya itu adalah -0,5. Nah, langsung aja kita ke contoh. Jadi contohnya itu adalah seperti ini. Contoh, tentukan nilai keempat bilangan kuantum. Berarti kalau keempat bilangan kuantum tadi adalah nilai N, nilai L, nilai M, dan nilai S-nya ya. Dari atom Ca20 misalkan. Oke. Jadi yang pertama, kita adalah konfigurasikan Ca20 ini. Nah, kita konfigurasikan dia. Ca20 berarti mulai dari 1s2, 1s2, 2, 3p, dan 4s. S2. Oke, selesai. Nah, yang terakhir, jadi kalau bilangan kuantum ini kita fokus pada yang terakhir yaitu 4s2. Dari sini nilai N atau bilangan kuantum utamanya berapa, nak? Lihat, N tadi menyatakan apa? Kulit. Kulit. Berarti kulitnya kulit keberapa ini? 4. Iya, berarti N-nya sama dengan 4. Berarti bilangan kuantum utama sama dengan 4. Oke, selesai 1. Nah, sekarang bilangan kuantum L, azimut. Azimut tadi menyatakan apa? Kulit. Nah, dia berakhir di subkulit apa, nak? S. Oke, berarti nilai L-nya berapa? Ya, 0 ya. Bagus. Karena dia berakhir di subkulit S, maka nilai L-nya sama dengan 0. Next, nilai kuantum magnetik. Magnetik itu tadi apa? Adalah orbital. Nah, karena dia berakhir di S, berarti kotak orbitalnya adalah satu kan jumlahnya. Nah, maka kita gambarkan berarti M-nya sama dengan 0.
Kenapa? Karena ruang orbitalnya cuma satu. Nah, ini dia S. Oke. Nah, yang terakhir adalah apa itu? S, arah. Nah, karena dia ruangan kotaknya cuma satu, lihat elektronnya ada berapa jumlahnya? Elektronnya 2. Lihat, 1, 2. Nah, elektron terakhir, lihat elektron terakhir itu mengarah ke atas atau ke bawah? Wah, Ke bawah, ya kan? Nanti nilai berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai S-nya sama dengan min setengah. Paham? Berarti nilai bilangan kuantum yang 4 ini ya, kuantum utama, azimut, magnetik, spin untuk Ca20 itu adalah 4, 0, 0, dan min setengah. Oke. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Oke. Supaya paham, kita satu lagi Ibu kasih contoh nak ya, supaya nilai ujian kalian bisa maksimal. Nah, tuliskan nilai keempat bilangan kuantum L, M, dan S dari apa contohnya ya? Misalkan F9 aja lah, F9. Nah, oke. Berarti yang pertama kita konfigurasikan dulu. Apa? Dulu. 1 S 2 2 2 S 2 P. 3 2 P 5 Oke, gimana? 5 Fokus ke yang terakhir. Berarti yang terakhir ini N-nya berapa? nya 2. Oke, lanjut. 2 Nah, kemudian azimutnya. Azimut untuk P nilainya berapa, Nak? 1. P1. 1 Bu 1. Kemudian nilai kuantum magnetik. Kita gambarkan P itu kotaknya berapa? 3 3. 3. Nah, terus kita isi elektronnya. Elektronnya yaitu 5 kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, fokus ke elektron yang terakhir. Ini elektron terakhir. Elektron terakhir. Dia ada di ruangan nomor berapa? Ini kan min 1, ini 0, ini positif 1. Ruangan nomor min 0 ya? Yang Iya, 0. Berarti M-nya sama dengan 0. Nah, jadi M itu adalah elektron terakhir dia berada di ruangan atau orbital nomor berapa. Nah, kemudian kita lihat elektron terakhirnya itu mengarah kemana? Atas ke bawah? Ke bawah, Bu. Ya, berarti bawah nilai S-nya sama dengan min setengah. setengah Maka nilai keempat bilangan magnetiknya adalah bilangan kuantumnya 2, 2 1, 1 0 dan min setengah. oke, sampai sini paham? Paham Bu. Sip, bagus. Nah, Ibu kira sampai di sini dulu pertemuan kita, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Nak di WhatsApp aja ya. Mana tahu ada yang masih bingung. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.